Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosefu Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 17 Januari tahun 2021, hari Minggu biasa yang kedua. Semoga kita tidak bosan untuk belajar ilmu sejati meskipun penyampaian saya mungkin terlalu monoton dan selalu sama, tetapi marilah kita tidak melihat penyampaiannya atau orangnya siapa yang menyampaikan, tetapi paling tidak mendengarkan, merasakan sabda Tuhan yang dibacakan, gitu saja. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Sekali peristiwa Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang adalah Petrus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Minggu kedua, Minggu biasa ini tanggal 17 Januari, kita semua dituntun untuk selalu ingat bahwa kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama dulu dialami oleh Andreas serta Simon. Bagaimana Yesus telah mempesonakan mereka, karena Andreas dan Simon ini tujuannya adalah menemukan Mesias, penyelamat umat Israel, penyelamat dunia ini. Dan ketika lalu akhirnya Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," maka dengan cepat Andreas yang mungkin perasaannya atau segala macam indranya itu tajam, segera mengikuti Yesus. Dan yang dikatakan adalah, "Di mana engkau tinggal, bolehkah kami bersama-sama dengan Sang Mesias?" Itu yang ditanyakan Andreas. Saudara-saudariku, kiranya tujuan kita juga demikian. Marilah kita boleh untuk selalu menuju agar kita bisa tinggal bersama Yesus. Dan dari tinggal bersama Yesus itu kita boleh untuk menerima warisan keselamatan dan akhirnya mewartakannya kepada sesama. Karena memang tujuan hidup ini demikianlah,
memuji dan memuliakan nama Tuhan, bergerak ke arah kebenaran, tinggal bersama kebenaran itu, dan akhirnya mewartakan supaya yang lain juga tinggal di dalam kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Semoga di dalam situasi masa-masa pandemi ini kita semakin kuat imannya untuk mau tinggal bersama Yesus. Tinggal bersama Yesus artinya menghidupi apa yang Yesus hidupi, menjalankan apa yang Yesus jalankan, dan mendengarkan apa yang Yesus sabdakan dan perintahkan, melakukannya dengan mewartakan sabda Tuhan bagi dunia untuk menjadi tanda kebaikan Allah. Saudara-saudariku, itulah arti tinggal bersama Yesus. Marilah kita semua membuka hati kita supaya kita hanya akan tinggal bersama Dia dan tidak lagi disesatkan oleh banyak hal, dikhawatirkan oleh banyak hal. Meski dalam situasi pandemi ini kita perlu khawatir tentang keselamatan, kesehatan, tetapi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita akan mengerti mana yang bisa membawa kita kepada keselamatan, karena kebenaran tidak pernah membuat kita celaka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk tinggal bersama Yesus dan dengan setia hidup oleh karena Dia, mewartakan karya keselamatan, menjadi tanda kebaikan bagi dunia. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.